Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi begini, saya ini risau cemas terhadap perkembangan pendidikan tinggi ya, universitas untuk mengantisipasi perkembangan teori pekerjaan. Nah, maksudnya aplikasi pekerjaan. Contohnya kayak jurusan akuntansi, jurusan manajemen, kan sekolahnya juga mahal, sekolah swasta mahal, negeri tambah mahal. Jadi kasihan kalau mahal-mahal tapi materi kuliahnya nggak bisa diserap, anak malas, tidak merasa penting, ilmunya membosankan dan nggak siap pakai. Nah, ini yang pendidik berdosa ini, ya kan. Makanya sebenarnya ada 4 hal yang harus kita terapkan dalam pendidikan tinggi, entah itu universitas, sekolah tinggi ekonomi, ya kan. Satu, memberikan ekstrakurikuler atau pekerjaan rumah yang banyak, ya, untuk beberapa mata kuliah khusus, misalnya akuntansi, ya, mulai dari bahasa Inggris, komputer, pengantar akuntansi, anggaran perusahaan, budgeting, akuntansi lanjutan, akuntansi keuangan, auditing 1, auditing 2, laporan keuangan, nah sistem akuntansi, semuanya itu harus ada pekerjaan rumah atau ekstra yang benar-benar padat dan simultan, nah, ya kan. Terus ada konselingnya, yang kedua konseling, ya, bimbingan. Jadi konselingnya nggak sekedar tugas akhir atau skripsi, tapi misalnya tugas belajar, tugas sistem akuntansi, ya, buat sistem akuntansi untuk perusahaan warung, nah, atau sistem akuntansi untuk bengkel bengkel bobot, ya, bengkel diesel. Nah, itu sih bagaimana sistem akuntansinya. Jadi ada pekerjaannya, ada teori dalam tugas rumah. Yang kedua ada konseling, ada bimbingannya. Jadi nggak sekedar mengerjakan tugas saja, ada konseling melalui online maupun offline, ya kan. Yang ketiga belajar presentasi, ya, belajar presentasi bahasa Inggris, ya kan, vocabnya gimana, bahkan kalau perlu ada mata kuliah budi pekerti. Nah, ya kan, budi pekerti itu penting. Nah, kalau pinter tapi nggak ada budi pekerti, nggak ada sopan santun, nggak ada adab-adab, ya delosor itu siswa itu, ancur itu siswa itu, ya kan. Nah, yang ketiga itu apa? Belajar presentasi, mempresentasikan pentingnya sistem akuntansi pada setiap perusahaan. Ya, mempresentasikan, ya kan, kayak akuntansi dasar, jurnal umum pada beberapa beberapa perusahaan, mulai perusahaan toko kelontong, restoran, catering, sampai jasa persewaan pesawat, nah, atau pabrikasi aluminium misalnya. Nah, itu harus belajar presentasi, menjelaskan bagaimana posisi perusahaan, bagaimana posisi keuangan bengkel tersebut, menguntungkan atau terjadi kebocoran. Nah, itu. Yang keempat adalah membuat kelompok belajar, bagaimana siswa punya kelompok belajar. Dan ada kerjasama di antar kelompok belajar. Kalau bisa kerjasama antar kelompok belajar, antar sekolah tinggi atau antar universitas. Ya, bagaimana intinya 4 metode tersebut, pekerjaan rumah yang up to date, konseling pada dosen, ya kan. Ketiga belajar presentasi, 4 kelompok belajar ini ujung-ujungnya bagaimana siswa ini merasa membutuhkan yang namanya belajar, baik secara sendiri maupun kelompok belajar. Nah, kita harus pintar bagaimana siswa, pelajar, mahasiswa ini ada keinginan selalu belajar. Belajar adalah kebutuhan dasar para mahasiswa. Oke guys, ya, terima kasih buat para dosen-dosen. Semoga kita belajar, satukan pikir kita bagaimana anak-anak ini gemar belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.